Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Setia Dinanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. A. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2002 tentang pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 1. Pendidikan tinggi adalah lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 2. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menyelenggarakan masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 3. 1. Program akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor. 2. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi. 1. Menguasai dasar-dasar ibarat dan keterampilan bidang penilaian tertentu. 3. Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 4. Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki mempunyai kemampuan yang mengembangkan konsep, ilmu, teknologi, dan atau kesenian baru dalam bidang keahliannya. 4. Pendidikan profesional terdiri atas Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Pasal 5. Beban studi program sarjana 144 SKS dan 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh 8 semester dan selama-lamanya 14 semester. Pasal 6. Beban studi program Diploma 1, 40 SKS dan 50 SKS yang dijadwalkan untuk 2 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 2 semester dan lamanya 4 semester setelah pendidikan menengah. Pasal 7. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar program studi. 1. Kurikulum inti. 2. Kurikulum institusional. Pasal 8. Kurikulum inti program sarjana dan program diploma yaitu kelompok MPK, kelompok MKK, kelompok MKB. 9. Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma atau SKS keseluruhan atau sebagian. 1. Kelompok MPK, kelompok MKK, kelompok MKB, kelompok MPB, kelompok MBB. Pasal 10. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yaitu pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pasal 11. Kurikulum ini untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma. Pasal 12. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. 13. Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi. Pasal 14. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan oleh pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimum. Pasal 15. 1. Predikat kelulusan terdiri 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. 2. IPK yang menentukan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma. Pasal 16.
Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan. 17. Dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasional, program sarjana, program magister, program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 tahun terhitung sejak berlakunya keputusan ini. 18. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 56/U/1994 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. B. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi menimbang bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh. Pasal 1. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh bertanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. 2. 1. Kompetensi hasil didik suatu program studi. 2. Elemen-elemen kompetensi. 3. 1. Kurikulum inti merupakan pencari dan kompetensi utama. 2. Kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan hayat dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggaraan program studi. Pasal 4. 1. Kurikulum ini suatu program studi berisikan keterangan atau penjelasan ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya. Pasal 5. Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain. Di dalam kurikulum berkisar antara 40-80%, 20-40% dan 0-30%. 6. Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi sarjana, program pasca sarjana dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam keputusan ini. 7. Dalam berlakunya keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasional antar setiap program studi pada program sarjana, pasca sarjana, dan program diploma yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum ini oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat potensi dan pengguna lulusan. 8. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Poin C. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/Dikti/Cap/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. 1. Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. 2. Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya
agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan sepanjang hayat, dengan dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. 3. Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan, dan mampu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kritis, berpikir nasional, etis, dan estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis. 4. 1. Pendidikan agama. 2. Pendidikan kewarganegaraan. 3. Bahasa Indonesia. 5. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemendidikan. Pasal 6. 1. MPK wajib dimasukkan ke dalam kurikulum inti setiap program studi. 2. Beban studi untuk mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa masing-masing sebanyak 3 SKS. Pasal 7. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui penugasan individual atau kelompok, UTS, UAS, dan observasi kinerja. 8. Kelompok MPK memiliki identitas yang ditandai oleh kode huruf MPK yang diakui dengan kode angka yang menunjukkan kelompok mata kuliah dan kompleksnya. Pasal 9. Kelompok MPK hendaknya memiliki deskripsi dan silabus mata kuliah sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.